Saudara, ada satu lembaga kajian, namanya RAND Corporation. RAND Corporation ini adalah lembaga kajian tentang dunia Islam yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Dia satu lembaga kajian yang memiliki pakar-pakar, peneliti-peneliti yang dikirim ke seluruh dunia untuk mempelajari tentang tingkah laku, perilaku, dan gerakan umat Islam dalam setiap perjuangannya. Untuk apa? Hasil kajiannya mereka setorkan ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Pentagon, dalam rangka untuk mencari solusi-solusi bagaimana cara bisa mengendalikan umat Islam dengan berbagai macam, yaitu golongan dan pola geraknya. Lembaga ini sangat ternama di Amerika Serikat, dan usulan-usulannya menjadi pertimbangan bukan hanya untuk Amerika, tapi untuk 15 negara Eropa. Ada 15 badan intelijen Eropa bersatu dengan Pentagon, banyak menerima masukan dari RAND Corporation. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dokumen RAND Corporation 2 tahun yang lalu bocor, saudara. Bocor dan menggemparkan dunia, dan sekaligus itu menjadi pelajaran buat kita yang sangat luar biasa. Langsung saja yang ingin saya informasikan bahwa dalam dokumen RAND Corporation tersebut disebutkan bagaimana negara barat mengklasifikasikan umat Islam. Jadi berdasarkan penelitian puluhan tahun, mereka membagi umat Islam itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mereka sebut sebagai kelompok fundamentalis. Siapa itu kelompok fundamentalis? Kelompok fundamentalis menurut mereka, menurut dokumen tersebut, itu ada 4 cirinya. Ciri yang pertama, saudara, bercita-cita untuk menerapkan syariat Islam, atau dengan singkat kita katakan pro syariat, mendukung syariat. Ciri yang kedua, bercita-cita menegakkan khilafah Islamiyah, atau kita singkat sebut pro khilafah. Ciri yang ketiga, kelompok ini menolak sistem demokrasi. Mereka menganggap demokrasi itu bukan bagian daripada ajaran Islam. Dan ciri yang keempat adalah kelompok ini menurut mereka sangat anti Barat, anti Amerika Serikat, dan anti terhadap seluruh sekutu, yaitu yang membantu daripada Amerika Serikat, saudara. Nah, jadi sekali lagi, mereka mengatakan kelompok yang pertama dari kalangan umat Islam disebut kelompok fundamentalis. Cirinya ada 4. 1 pro syariat, 2 pro khilafah, 3 anti demokrasi, 4 kritis terhadap Barat. Artinya kritis, setiap pengaruh dari Barat dia saring dulu. Mana pengaruh yang bagus seperti teknologi diambil, tapi mana pengaruh yang buruk dia tolak. Sangat kritis terhadap Barat. Saya ulangi sekali lagi, kelompok yang pertama mereka sebut fundamentalis. Siapa itu fundamentalis? Pro syariat, pro khilafah,
anti demokrasi, kritis terhadap Barat, saudara. Siapapun orangnya, apapun organisasinya, kalau dia pro syariat, dia pro khilafah, dia anti demokrasi, dia kritis terhadap pengaruh Barat, maka negara Barat menyebutnya fundamentalis. Nah, ini supaya umat Islam paham. Jadi kalau Obama, Presiden Amerika, sedang berceramah mengatakan awas ada kelompok fundamentalis, yang dia maksud yaitu tadi, saudara. Jadi fundamentalis adalah kelompok yang pro syariat, pro khilafah, anti demokrasi, dan kritis terhadap Barat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu Rand Corporation memberikan catatan tentang status, saudara. Jadi kalau ibarat Gunung Merapi, itu kalau lagi mau meletus ada statusnya. Ada status waspada, siaga, awas. Nah, itu status namanya, saudara. Nah, begitu juga golongan ini, saudara. Kelompok fundamentalis diberikan status oleh mereka dengan status sangat berbahaya. Jadi statusnya menurut mereka sangat berbahaya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Rand Corporation mengusulkan kepada Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan 15 badan intelijen Barat, saudara, bahwa untuk mengatasi fundamentalis hanya ada satu jalan, yaitu habisi. Habisi, selesai. Bagaimana cara menghabisinya, saudara? Satu, jangan pernah beri kesempatan untuk berpendapat. Dua, jangan pernah diberitakan tentang kebaikannya. Tiga, siarkan seluas-luasnya tentang segala keburukannya. Empat, kerdilkan mereka. Sekalipun mereka punya gelar profesor, doktor, jangan disebut. Cukup sebut nama saja. Kecilkan, sepelekan. Dan lima, saudara, kalau masih sangat berbahaya, bunuh jika diperlukan. Itulah usul yang diberikan oleh Rand Corporation, saudara. Nanti Anda nilai sendiri, Anda ada di posisi mana, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mereka usulkan ke seluruh dunia, negara-negara, awas kalau ada kelompok fundamentalis, jangan dikasih kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Tutup rapat-rapat, pendapatnya jangan didengar. Dan kalau ada kelompok fundamentalis yang berbuat sedikit kesalahan aja, kesalahannya rekam, siarkan terus di TV, siarkan terus di media, permalukan dia. Dan kalau dia berbuat kebaikan sebesar apapun, jangan pernah disiarkan. Biar orang nggak tahu baiknya, orang tahu jahatnya saja. Nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Bahkan siapapun tokoh-tokoh fundamentalis, walaupun dia itu punya sederetan gelar, berpendidikan tinggi, sembunyikan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka itu golongan goblok, bodoh, dongo, tolol, tidak berpendidikan, tidak punya gelar. Itu cara mereka menghabisi, saudara. Kalau ternyata masih tetap berbahaya, nggak berhasil, saudara, diatasi, maka dibunuh kalau perlu, saudara. Yang penting habisi fundamentalis. Kenapa? Karena fundamentalis sangat berbahaya bagi kepentingan Amerika dan sekutunya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang kedua, golongan yang kedua, mereka beri nama golongan modernis. Saudara, kalau secara bahasa modernis bagus-bagus saja maknanya. Modern tidak kolot, modern tidak ketinggalan zaman, modern tidak kadaluarsa,
Tapi yang dimaksud oleh mereka bukan itu, saudara. Siapa yang mereka maksud kelompok Islam modernis? Yang mereka maksud kelompok Islam modernis adalah yang juga memiliki 4 ciri, saudara. Pertama, menolak penerapan syariat Islam. Kedua, menolak penegakan khilafah Islamiyah. Ketiga, mendukung demokrasi. Keempat, terhadap Barat tetap kritis. Jadi walaupun dia mendukung demokrasi, tapi terhadap pengaruh Barat tetap dia kritisi, saudara. Nah, kadang-kadang ada pengaruh Barat yang dia terima, kadang-kadang ada yang dia tolak, saudara. Ini mereka namakan kelompok modernis. Statusnya, mereka katakan statusnya adalah aman. Aman. Tidak akan jadi musuh Barat, saudara. Lalu, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya, kelompok ini dipelihara, dirangkul, didekati, dan dibantu, saudara. Tapi tetap harus waspada, karena kelompok ini kadang-kadang masih mengkritik Barat. Nah, jadi perhatikan kritiknya. Kalau perlu sumpah dengan doa, supaya besok dia tidak mengkritik lagi, saudara. Jadi kalau ada tokoh Islam menolak penerapan syariat Islam, menolak penegakan khilafah Islamiyah, bangga dengan demokrasi, saudara, tapi tetap kritis terhadap Barat, ini disebut kelompok modernis. Statusnya aman, penanganannya dibantu, didekati, dirangkul, walaupun tetap diwaspadai. Jaga-jaga, jangan sampai kelompok ini kritikannya terlalu pedas terhadap Barat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tahu yang dimaksud dengan modernis? Itu yang modernis. Jadi kalau Anda membela syariat Islam, walaupun Anda moderat, walaupun Anda modern, walaupun Anda lembut, walaupun Anda santun, tetap Anda fundamentalis. Jadi supaya kita tahu apa tuh yang dimaksud fundamentalis dan apa yang dimaksud dengan modernis, saudara. Yang ketiga, mereka sebut kelompok liberalis, liberal. Kelompok ini juga punya 4 ciri. Ciri pertama, sama dengan modernis, menolak syariat Islam. Ciri kedua, sama dengan modernis, menolak penegakan khilafah Islamiyah. Ciri ketiga, sama dengan modernis, yaitu memilih demokrasi daripada sistem Islam, saudara. Bangga betul dengan demokrasi. Ciri yang keempat, tidak pernah mengkritik Barat, saudara. Ini bedanya dengan modernis. Modernis masih mau mengkritik Barat, tapi kelompok ini udah nggak ada kritiknya. Bagi mereka Barat udah serba super, Barat udah serba bagus. Semua yang datang dari Barat seperti datang dari malaikat, saudara. Pokoknya Barat udah paling hebat. Semua yang datang dari Barat super, hebat, bagus, tidak kurang, tidak salah. Inilah kelompok anti Barat. Statusnya sangat-sangat aman, saudara. Penanganannya, kelompok ini wajib untuk dibesarkan, saudara. Makanya bagaimana cara membesarkannya? Satu, pendapat-pendapatnya harus diperhatikan. Suara-suaranya harus disebarluaskan. Kalau mereka punya kesalahan, walaupun kesalahannya besar, seperti memperkosa sekretarisnya, tutup, jangan diberitakan. Jadi
Jadi jangan kaget, ada tokoh liberal Indonesia memperkosa sekretarisnya sampai bunting, nggak ada yang beritakan, sudah ditutup. Enggak, TV nggak memberitakan, radio nggak memberitakan, tutup. Tapi coba-coba yang dukung syariat, saudara, coba-coba salah soal perempuan, tiap hari diberitakan di TV. Kami punya datanya. Siapa tokoh-tokoh liberal yang ngebuntingin sekretarisnya? Enggak diberitakan, saudara. Tutup, enggak boleh. Tapi kalau tokoh liberal berbuat sedikit aja kebaikan, wah, itu harus diberitakan. Harus jadi berita nasional. Kasih makan orang miskin cuma 50.000, 10 orang. Berita besar. Peduli kemanusiaan. Tapi kalau ulama, kiai yang dukung syariat, walaupun membantu 1 juta orang miskin, 1 orang 1 juta rupiah, tidak boleh diberitakan. Kira-kira jelas tidak? Dan orang-orang ini, saudara, kalau punya gelar harus disebut gelarnya dalam berita. Profesor, doktor, insinyur, engineering, MM, dan seterusnya, saudara. Harus. Kalau perlu 12 gelar, 12 gelarnya dibaca. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa kalangan liberal berpendidikan, orang pintar, orang sekolahan, orang akademik, supaya masyarakat, saudara, hormat dan ikut pendapat mereka. Masya Allah. Itu yang terjadi, saudara. Kelompok ini karena dianggap sebagai antek barat, wajib dibesarkan. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat mereka sebut kelompok tradisionalis. Saudara, kalau yang dimaksud tradisionalis, kelompok santri, kelompok sarungan, kita senang, saudara. Tapi hati-hati, yang mereka masuk tradisionalis bukan itu, saudara. Yang mereka maksud tradisionalis ialah umat Islam yang punya 4 ciri. 1, dia mendukung syariat Islam. 2, dia juga mendukung khilafah Islamiyah. 3, tapi kelompok ini juga senang sama demokrasi. Sama syariat Islam senang, sama khilafah Islamiyah senang, sama demokrasi juga senang, saudara. Dan yang keempat, kelompok ini tetap kritis terhadap pengaruh barat. Yang baik diambil, yang jelek ditolak. Nah, ini menarik, saudara. Kelompok ini, saudara, perhatikan baik-baik. Kelompok ini ada 4 ciri, yang 3 sama dengan fundamentalis. Apa persamaannya? Fundamentalis mendukung syariat, tradisionalis juga mendukung syariat. Fundamentalis mendukung khilafah, saudara, tradisionalis juga mendukung khilafah. Fundamentalis kritis terhadap barat, tradisionalis juga kritis terhadap barat. 3 ciri sama, cuma bedanya 1. Fundamentalis menolak demokrasi, tapi tradisionalis menerima demokrasi, saudara. Hati-hati, Pak, Bu, ya, jangan salah paham. Orang yang nggak tahu apa-apa, dia bilang, oh, tradisionalis jangan-jangan pelin-pelan ini. Syariat diterima juga, demokrasi diterima juga. Apa yang saya pelajari dan saya selidiki, mereka bukan pelin-pelan, bukan, saudara. Tapi mereka enggan mendalami tentang demokrasi. Mereka pikir demokrasi itu sama dengan musyawarah. Makanya mereka terima, saudara. Mereka tidak berpikir terlalu dalam. Kalau demokrasi itu suatu sistem yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Apa statusnya menurut barat? Statusnya
adalah waspada. Kenapa waspada? Sebab tiga cirinya sama dengan fundamentalis. Cuma satu ciri yang beda, mereka masih dukung demokrasi. Kenapa mesti diwaspadai? Karena kalau kelompok ini ketemu dengan fundamentalis, berdialog, diskusi, duduk bareng, besok mereka rame-rame jadi fundamentalis, saudara. Besok mereka rame-rame ninggalin demokrasi, saudara. Makanya bagi Barat, ini kelompok waspada, hati-hati. Mereka bisa berubah menjadi fundamentalis, saudara. Bagaimana supaya mereka tidak berubah menjadi fundamentalis? Satu, adu domba mereka dengan fundamentalis, saudara. Kenapa dia adu domba? Sebab fundamentalis pengikutnya banyak, tradisionalis pengikutnya juga banyak, saudara. Kalau modernis pengikutnya sedikit, apalagi liberalis, saudara. Tapi fundamentalis pengikutnya banyak, tradisionalis pengikutnya banyak. Kalau dua kelompok ini diadu, saudara, diadu satu sama lainnya, maka modernis dan liberalis yang akan mengambil keuntungannya, saudara. Nah, makanya jangan kaget kelompok yang dukung syariat dianggap fundamentalis sering diadu dengan kelompok tradisionalis, saudara. Hanya gara-gara persoalan demokrasi dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang saya mau tanya yang hadir di sini, Anda masuk kelompok yang mana? Saya tanya dulu, saudara. Satu, jujur jawab semuanya. Kira-kira kalau Indonesia mau menegakkan syariat Islam, Anda dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Anda setuju dengan syariat Islam? Anda dukung syariat Islam? Anda setuju penerapan syariat Islam? Berarti Anda pro syariat. Catat. Berarti Anda pro. Baru satu. Sekarang yang kedua, saya tanya, kalau di Indonesia ditegakkan khilafah Islamiyah seperti yang pernah ditegakkan oleh Nabi dan Khulafa Rasyidin, setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Dukung tidak? Betul. Berarti Anda adalah kelompok pro syariat, pro khilafah. Catat yang kedua, saudara. Saya suruh catat, bukan suruh siap. Nah, suruh catat dulu, saudara. Belum, siapnya belum, ntar. Saudara, ntar habis siap baru perangnya, saudara. Jadi ikuti aja irama ceramah, jangan over berlebihan, saudara. Baik, berarti Anda pro syariat dan Anda pro khilafah, betul? Yang ketiga, sama tanya, kalau Anda disuruh pilih antara sistem demokrasi dengan sistem Islam, Anda pilih mana? Jujur jawab, pilih mana? Pilih mana? Yakin? Percaya? Betul? Apa Anda mau terima demokrasi? Siap tolak demokrasi? Siap terima sistem Islam? Berarti Anda kelompok yang anti demokrasi. Udah 3 syarat yang Anda punya. Berarti Anda satu pro syariat, 2 pro khilafah, 3 anti. Sekarang yang keempat, saya mau tanya, kalau ada pengaruh Barat, kira-kira Anda telan semua atau selektif? Anda telan semua atau kritis? Yang baik kita terima, yang jelek terima atau tolak? Yang bertentangan dengan saya terima atau tolak? Yakin? Betul? Betul? Berarti Anda kritis terhadap Barat, saudara. Berarti ciri-ciri Anda udah ada 4. Pertama apa? Pro syariat. Kedua, pro khilafah. Ketiga, anti demokrasi. Keempat, kritis terhadap. Itu ciri apa? Ciri apa? Berarti Anda semua fundamentalis. Betul? Betul? Betul?
fundamentalis apa? Sangat berbahaya. Anda berbahaya semua nih. Ini berbahaya. Saya mau tanya, menurut Barat kalau sangat berbahaya diapakan? Dihabisi. Sekarang baru saya tanya, siap dihabisi? Siap dihabisi? Siap dihabisi? Takbir. Sallu ala Nabi. Wasallam alaihi. Ustaz Zahid jawaban. Dukung syariat Islam? Setuju khilafah Islamiyah? Setuju. Anda setuju sama demokrasi? Tidak. Pengaruh Barat Anda terima atau dikritisi? Kritisi. Fundamentalis. Betul. Berbahaya. Harus diapakan? Habisi. Betul. Habib Fikri. Saya mau tanya, Habib Fikri boleh? Boleh. Setuju dengan syariat Islam? Setuju. Setuju dengan penegakan khilafah Islamiyah? Sangat setuju. Anda dukung demokrasi? Tidak. Apakah pengaruh Barat terima begitu saja atau dikritisi? Wajib dikritisi. Fundamentalis. Apa statusnya? Berbahaya. Harus diapakan? Habisi. Sudah. Masya Allah, kiri kanan saya fundamentalis ini. Masya Allah, Bu. 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 Ibu setuju dengan syariat Islam? Setuju dengan khilafah? Ibu pilih Islam atau demokrasi? Islam. Ibu kalau ada pengaruh Barat terima semua atau pilih-pilih, Bu? Yang baik diterima, yang jelek fundamentalis. Ternyata ibu-ibu di Purwakarta fundamentalis semua. Masya Allah. Berarti statusnya apa? Statusnya harus diapakan? Habisi. Ya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?